Halo YouTubers, pada kesempatan ini kita akan membahas, meresum dan menganalisis buku Kepemimpinan Cendekia, salah satu karangan dari Dr. Taufan Malami. Pertama, kenalkan saya Joni Budiman, mahasiswa Setiami Pasca Sarjana. Pada kesempatan ini saya akan membahas, meresum salah satu bab tentang kapsul alusista seorang pemimpin oleh Ahmad Abdul Aziz. Bukunya yang kayak gini, Anda bisa cari di Gramedia. Babnya yaitu tentang kapsul alusista seorang pemimpin oleh Bapak Abdul Aziz. Nah, YouTubers, banyak konflik terjadi seperti di individu maupun organisasi karena masalah sepele mungkin bagi kita, yaitu tentang komunikasi. Perbedaan komunikasi ini bisa kita lihat dari sudut cara pandang seseorang, persepsi, maupun cara pengelolaan konflik. Ini yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi itu merupakan hubungan kerja atau hubungan industrial. Ini sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi pendidikannya maupun dari segi pengalamannya. Nah, apa yang terjadi akibat komunikasi yang buruk? Jadi, komunikasi yang buruk ini dapat menimbulkan berlarut-larutnya satu masalah. Selain itu juga bisa menyebabkan gagalnya satu perundingan. Yang ketiga, bisa juga menyebabkan mogok kerja karena masalah sepele ini, komunikasi. Yang keempat, masalah unjuk rasa. Biasanya di perusahaan karena ingin melakukan komunikasi, tapi komunikasinya tidak efektif sehingga terjadilah mereka mogok kerja. Oke, yang lebih parahnya lagi bisa sampai ke masalah pengadilan. Itu akibat komunikasi yang buruk. Baik, harapan dari hubungan kerja yaitu terciptanya komunikasi yang baik, harmonis, dinamis, berkeadilan, berkesinambungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada kemandirian pekerja. Hal ini juga menimbulkan ketenangan berusaha dan sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu juga mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, yaitu adil juga, makmur, merata baik segi material maupun spiritual. Jadi, bagaimana peran seorang pemimpin dalam hal komunikasi? Jadi di sini pemimpin itu harus mampu berperan sebagai modal yang merupakan modal sebagai alusitanya. Kemudian hal ini tergantung pada wawasan, keahlian, karisma, dan loyalitas membernya atau pengikutnya. Bagaimana itu terjadi? Satu, kapsul ramuannya yaitu adanya komunikasi yang efektif. Kita akan lihat bagaimana pemimpin yang baik dalam berkomunikasi, yaitu menyukai orang lain, perhatian yang tulus, fokus pada lawan bicaranya. Seringkali kita melihat seorang pemimpin dikala dia berkomunikasi, berbicara, lawan bicaranya itu dia tidak perhatikan atau mengabaikan. Kemudian juga harus muncul dari hati dan pemikiran yang pikiran yang jernih, sehingga akan menghasilkan rasa, yaitu isi dan maksud yang ingin disampaikan. Hal ini supaya dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh penerimanya. Seringkali kita karena kegagalan pemahaman bisa menimbulkan tafsir yang berbeda. Contoh sederhana ya, ini walaupun sudah tidak asing lagi, dulu ada kita dengar katakan tidak pada
korupsi. Nah, ini intinya kita menolak namanya segala tindakan yang berhubungan dengan korupsi. Tetapi ditambahin sedikit saja, dipelintir, akan jadi makna yang berbeda. Seperti katakan tidak padahal korupsi, ditambahin hal, jadi padahal korupsi. Nah, ini jadi berbeda makna ya. Baik, YouTubers, kita akan belajar lagi apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami dengan baik dan benar. Dengan kemampuan berkomunikasi, seorang pemimpin itu bisa menyampaikan tujuannya secara efektif dan meminta anggota itu bertindak sesuai dengan tujuan tersebut. Terus, apa itu alutsista? Alutsista adalah menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan. Baik, keterampilan komunikasi antara pemimpin dan pekerja merupakan salah satu prioritas. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, yang efektif, seorang leader akan dapat menyampaikan pesan atau komunikasinya atau instruksinya secara jelas dan langsung. Hal ini akan membantu menghemat waktu. Dengan mengirim pesan yang baik dan benar serta tepat, hal ini akan dapat membantu memotivasi dan menginspirasi karyawan. Manfaat yang lainnya dapat memastikan karyawan atau staf kerja atau komunikan mengetahui apa yang sedang dikerjakan, bagaimana mereka mengerjakan, dan pentingnya pekerjaan tersebut dilakukan. Manfaat berikutnya adalah membuat engagement karyawan meningkat ya, dan tidak kalah pentingnya akan menimbulkan dan meningkatkan trust, kepercayaan karyawan atau komunikan pada yang menyampaikan informasi tersebut, dalam hal ini leader. Jadi, seberapa efektif kita memimpin secara langsung berhubungan erat dengan seberapa kita terampil dalam berkomunikasi dengan orang yang kita pimpin. Demikian, YouTubers, satu bab yang membahas komunikasi seorang pemimpin. Sampai jumpa lagi. Bye.